Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Kita akan belajar firman Tuhan Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Puji Tuhan, sangat menarik kisah tentang keledai yang dapat berbicara ini Bapak Ibu ya. Nah, firman Tuhan saya memberikan tema hari ini yaitu peka teguran Tuhan. Bileam mendapatkan teguran Tuhan saat ia hendak pergi memenuhi panggilan Balak untuk permintaannya mengutuki bangsa Israel ya. Nah, waktu di dalam perjalanan kita lihat di sini bahwa Bileam tidak menyadari bahwa keledai yang ditunggangi itu melihat Tuhan sementara menghadang jalannya. Mengapa Tuhan marah ya? Mengapa Tuhan marah? Karena memang kepergian daripada Bileam ini mengikuti kemauan dari Raja Balak ya untuk mengutuki bangsa Israel. Sekalipun sebelumnya memang Bileam ini sudah meminta izin kepada Tuhan, tetapi Tuhan hanya memberikan peringatan kepada Bileam bahwa supaya apa yang dilakukannya itu tetap tepat seperti yang dikatakan Tuhan, tidak mengikuti perintahnya Balak ya. Nah, saat Tuhan tahu jalan yang ditempuh oleh Bileam ini karena adalah menuju kepada ketidakbenaran, oleh karena itulah Tuhan menghadang melalui perkataan-perkataan yang diucapkan dari keledai yang ditunggangi oleh Bileam ini. Nah, demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu, saat Tuhan tahu jalan yang kita tempuh itu adalah menuju kepada kebinasaan, maka dengan penuh kasih Tuhan itu memperingatkan kepada kita. Tuhan mungkin mengizinkan menghadang jalan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu mungkin tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan, atau justru juga bahkan akan mencelakakan diri kita sendiri atau mungkin mencelakakan orang lain. Maka Tuhan akan mengingatkan kita. Tuhan akan menggagalkannya jikalau itu mencelakakan diri kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dia sangat memperhatikan kita. Dia sangat mengasihi kita.
Dan justru karena kasihnya Tuhan yang besar itu bagi kita Bapak Ibu, maka saat Tuhan tahu jalan kita mulai melenceng, tidak seperti yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan akan mengingatkan dengan kasih, mengarahkan kita kembali kepada jalan yang seharusnya kita lalui. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan menegur umat-umatnya bukan tanpa sebab atau tanpa alasan. Tetapi waktu Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin saat kita berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab keinginan kita atau permohonan kita saat itu juga. Tetapi karena Tuhan tahu waktu yang tepat kapan Tuhan akan menjawabnya. Dan saat kita melangkah di dalam perjalanan yang salah, Tuhan pun akan kembali mengingatkan kepada kita. Kita belajar bahwa proses teguran Tuhan ya, saat kita mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak akan jadi berkat atau mungkin mencelakakan diri kita sendiri atau mungkin mencelakakan orang lain ya, karena bahwa Balak ini mengutus Bileam untuk mengutuk umat-umat Israel ya. Nah, karena itulah Tuhan memperingatkan kepada Bileam supaya Bileam ini tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Proses teguran Tuhan kalau menurut Wahyu pasal 3 ayat 19 tadi dikatakan yang dikasih Tuhan itu ditegur lalu dihajar. Ada dua bagian, ditegur lalu dihajar. Bapak Ibu ketika mengingatkan putra-putri Bapak Ibu ya, mungkin pertama mengingatkannya secara tegurannya secara halus gitu ya. Nah secara halus, tetapi waktu mereka nggak nurut sama kita, maka kita bisa dengan cemeti ya menghajar dia supaya dia tuh tahu bahwa orang tuanya itu tuh tidak menginginkan anaknya itu melakukan hal-hal yang salah, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ada dua cara Tuhan atau proses teguran Tuhan itu juga sama dalam hidup kerohanian kita. Yang pertama yaitu Tuhan menegur kita secara lembut. Terkadang dengan penuh kasih, dengan cara yang halus Tuhan itu mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Tetapi karena hati kita yang terkadang mengeraskan hati yang degil, tegar tengkuk, terkadang kita menganggap firman Tuhan itu bukan untuk saya, firman Tuhan itu mungkin untuk orang lain, bukan untuk saya. Kita mengeraskan hati. Padahal bahwa Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan itu dengan lembut. Yang kedua, ketika kita mungkin keraskan hati, maka Tuhan memberikan teguran itu secara keras. Waktu kita mendengar firman Tuhan dengan halus Tuhan berbisik mengingatkan lewat hati nurani kita tegar tengkuk, maka Tuhan juga bisa mengingatkan kita dengan cara yang lebih keras, seperti berupa cambukan seorang ayah kepada anaknya ya. Nah, itu mungkin bisa berupa masalah yang kita hadapi, bisa berupa sakit penyakit, atau bisa juga berupa dengan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai ya. Namun Bapak Ibu yang perlu kita ingat juga bahwa tidak selalu, jangan sampai kita juga berpikir, oh aku sakit berarti aku punya dosa, oh aku mengalami masalah yang berat ini berarti karena Tuhan menegur saya. Tidak selalu demikian Bapak Ibu, tetapi tentu saja Bapak Ibu dan saya diberikan hati nurani oleh Tuhan bahwa apa yang kita alami, kalau kita pernah melakukan kesalahan pasti Tuhan akan ingatkan kita. Tuhan pasti akan mengingatkan dengan kasih-Nya, dengan kelembutan daripada Allah. Nah, dalam pembacaan ini kita lihat Bileam tidak peka dengan teguran Tuhan ya. Waktu keledai yang ditunggangi oleh Bileam melihat malaikat Tuhan, maka kita lihat reaksi dari keledai itu. Yang pertama dia menyimpang ya di ayat 23. Waktu keledai itu menyimpang, tetapi Bileam dia belum menyadari bahwa ada Tuhan di situ menghadang perjalanannya. Kemudian berikutnya waktu keledai itu menekankan diri pada tembok, karena memang Tuhan terus mengikuti ya. Di ayat ke-24 dan ayat 25. Kaki Bileam menjadi terjepit, tetapi masih juga belum menyadari ada Tuhan yang menghadang jalannya di situ. Sampai keledai itu meniarap, ya. Bileam marah dan memukul keledai itu. Bileam tidak peka
Kenapa keledai itu bisa sampai berpindah ke 3 tempat? Reaksi dari keledai itu karena dia melihat malaikat Tuhan membawa pedang yang terhunus di depannya menghalangi jalannya. Tetapi Bileam tidak melihat itu. Sampai kemudian keledai itu dibuka mulutnya oleh Tuhan berbicara. Di ayat 28 sampai 30. Bileam belum juga menyadari bahwa ada Tuhan di situ menghadang jalannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya bahwa Bileam ini waktu mendengar keledai itu berbicara, ini kan sesuatu hal yang aneh ya, binatang bisa berbicara. Tetapi dia masih tertutup pikirannya, tertutup hatinya, tidak menyadari kenapa kok bisa keledai itu sampai berbicara kalau itu bukan karena Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Bileam belum juga sadar akan keberadaannya, maka Tuhan membuka mata Bileam. Terkadang Tuhan menegur kita dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, saudara. Kejadian-kejadian alam atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa berbicara lewat hal itu. Kita bisa belajar melatih kepekaan kita terhadap teguran Tuhan. Bagaimanakah kita melatih? Cara melatihnya yaitu dengan kita melihat keadaan, melihat situasi yang terjadi di sekitar kita. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Kenapa hal ini bisa terjadi saat aku akan melakukan atau mengambil keputusan yang seperti ini? Kita boleh belajar merenungkannya, memikirkannya dengan kejadian, situasi, keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang lebih penting adalah kita melatih kepekaan dengan waktu kita mendengar firman Tuhan. Kita merenungkan kira-kira apa pesan Tuhan lewat firman itu buat kita. Apa pesan firman Tuhan yang harus kita perbuat, harus kita lakukan supaya kita tidak salah di dalam melangkah, tidak salah di dalam kita mengambil keputusan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kepekaan ini diperlukan dalam hidup kita supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Saat kita melakukan kesalahan dengan lembut, Tuhan akan berbicara melalui hati nurani kita. Tuhan akan berbicara lewat situasi keadaan kita. Kemudian juga berbicara melalui firman Tuhan yang kita dengar. Percayalah Bapak Ibu bahwa teguran Tuhan itu adalah merupakan bukti dari kasih-Nya Tuhan kepada kita. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kita belajar melatih kepekaan kita, kita berusaha mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melatih kepekaan kita ini Bapak Ibu, supaya kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan atas hidup kami. Berkati umat-umat-Mu agar saat mendengar firman-Mu ini, mereka juga diberikan pengertian, dibukakan mata rohani kami untuk kami melihat bahwa apa yang Tuhan mau atas hidup kami adalah kehendak yang sempurna, kehendak yang disukai oleh Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Hati keluarga besar GPDI El Shaddai bersukaria karena-Mu Tuhan. Engkau yang telah membuat keluarga GPDI El Shaddai menjadi kuat. Keluarga GPDI El Shaddai bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.